Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Septian, jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Dalam rangka memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Mercu Buana, izinkan saya mempresentasikan topik pembahasan yang saya pilih, yaitu Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya yang melatar belakangi saya dalam pengambilan topik ini yaitu mengambil dari kutipan atau pandangan yang dikemukakan oleh Tasai dan Jaidan di tahun 2002. Sebagaimana mereka mengungkapkan bahwa penutur asing menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Jadi itulah yang menjadikan alasan saya untuk pengambilan topik ini. Adapun pembahasan yang dibahas yaitu dasar, kemudian maksud dan tujuan, kemudian bagaimana penutur bahasa asing belajar bahasa Indonesia, kemudian hambatan bahasa Indonesia ke depan, dan informasi negara mana saja yang sudah mempelajari bahasa Indonesia. Baik, kita mulai di pembahasan pertama, yaitu apa yang menjadi dasar bahasa Indonesia diminati penutur bahasa asing. Tentunya di sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati, yaitu pertama, mudah dipelajari. Karena apa? Karena struktur bahasa Indonesia lebih mudah daripada bahasa lainnya. Kemudian bahasa multiserapan, yaitu banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa atau dari serapan-serapan bahasa besar yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga adalah potensi Indonesia sebagai negara berkembang. Itu pertama, banyak peluang bisnis, kemudian pendidikan, pariwisata, dan lahan yang menjanjikan. Nah, itulah yang menjadi dasar yang referensi saya membuat presentasi di sini. Baik, masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu maksud dan tujuan penutur berbahasa asing belajar bahasa Indonesia. Saya klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah masuk ke dalam tujuan umum, yaitu mereka ingin berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia ketika berada di Indonesia dalam melakukan bisnis, pariwisata, dan lain sebagainya yang mereka ingin pelajari. Kemudian yang kedua, masuk ke tujuan khusus, yaitu untuk menggali, kemudian mengenali, kemudian mengetahui kebudayaan Indonesia dengan segala aspeknya, baik itu dari budaya dan karakteristik maupun suku, kemudian hal lain yang tentang keindahan Indonesia melalui bahasa Indonesia. Jadi dengan bahasa Indonesia hal-hal yang mereka ingin gali itu bisa mereka ketahui seperti itu. Kemudian, nah ini yang jarang mungkin ya yang di pembahasan saya kaitkan di klasifikasi nomor 3. Kebanyakan mengambil positifnya saja, tetapi saya masukkan tujuan negatifnya juga. Pertama, bisa kita masuk ke dalam penjajahan. Penjajahan di sini tentunya bukan hanya penjajahan seperti zaman dulu ya, kita berperang dan lain-lain, tapi memang bisa ada kemungkinan seperti itu ke situ. Tapi saya lebih titik beratkan kepada ke ekonomi, ke budaya, agama, dan negara. Kenapa? Dengan mempelajari bahasa Indonesia tadi, mereka mengetahui tadi ya pola, kemudian menggali, mengenali kebudayaan, kemudian karakteristiknya, sehingga mereka tahu apa yang bisa mereka kembangkan ketika mereka melakukan bisnis di negara Indonesia. Nah, itu yang harus kita waspadai, baik dari sisi pemerintah, kemudian dari mahasiswa, kemudian dari masyarakat Indonesia. Kemudian
Poin selanjutnya yaitu dari sisi negatifnya, saya memandang negara besar ini bisa memasuki pasar ekonomi Indonesia dan mampu menguasainya. Kenapa? Karena jika mampu memahami bahasa Indonesia dan mengenali kebudayaan serta karakteristiknya, mereka bisa masuk ke ranah politik. Nah, sehingga inilah poin yang memang bisa masuk ke ranah politik, bisa masuk ke dalam politik adu domba, ya, membackup pemerintah dan lain-lain, tetapi tujuannya ingin menguasai apa yang ada di dalam Indonesia, yaitu dari lahan, pertanian, kemudian ya ujung-ujung akhirnya adalah negara. Kemudian ini yang sudah saya rasakan juga ya. Saya tinggal di Jakarta, yaitu menguasai lahan Indonesia sehingga menjadi milik bangsa asing. Ya sudah banyak lah tentunya yang contoh-contoh ya. Dulu tuh saya tinggal di Jakarta ini, tempat tinggalnya kebanyakan Betawi ya. Tapi sekarang saya harus mengungsi ke daerah Depok, kemudian ya tersingkirkan jadinya ya, karena memang adanya ya tadi harusnya memang lahan-lahan yang kita miliki itu tidak bisa dimiliki oleh bangsa asing seharusnya, tapi memang karena kita terdesak oleh penjajahan ekonomi, pasar dunia, dan negara kita masih berkembang, akhirnya yang ada kita terpikir ada uang yang banyak, kemudian kita menjualnya dan kita sendiri terasingkan gitu ya. Padahal itu yang harus kita jaga ya, persatuan dan kesatuannya, dan negara juga harus memang menjaga itu. Mungkin itu ya. Lanjut ke slide berikut. Baik, selanjutnya kepada poin 3 dalam pembahasan bagaimana penutur bahasa asing belajar. Berdasarkan referensi saya ambil 2 bagian ya, yaitu melalui BIPA. Untuk yang pertama, apa itu BIPA? Yaitu program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia ya, yang di dalamnya ada berbicara, kemudian menulis, kemudian membaca dan mendengarkan untuk penutur bahasa asing. Kemudian yang kedua melalui akses media, itu internet, kemudian sosial media dan website. Kemudian ada akun-akun sosial media yang memberikan pembelajaran mengenai bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita bahas poin 4. Selanjutnya yaitu kepada pembahasan poin 4, yaitu hambatan yang dihadapi bahasa Indonesia ke depan. Yang pertama, masyarakat Indonesia kurang bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan pemerintah Indonesia dalam penyediaan pendidik dan fasilitas pendidik yang kurang merata di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah daya tarik politik dan ekonomi yang membuat negara Indonesia kurang diperhitungkan di dunia internasional. Nah, ini hambatan inilah yang harus kita dukung oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah agar hambatan ini menjadi mudah nanti kalau kita ada solusi yang kita tawarkan. Yang pertama, kita harus mencintai penggunaan bahasa Indonesia, kemudian dukungan dari pemerintah Indonesia, kemudian daya tawar politik dan ekonomi yang harus kita kembangkan sehingga bahasa Indonesia menjadi menarik dan diperhitungkan di kancah dunia internasional. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pembahasan nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin 5, yaitu negara mana saja yang mempelajari bahasa Indonesia, yaitu Australia, kemudian Amerika, kemudian Vietnam, kemudian Korea, Thailand, dan Jepang, serta 56 negara lainnya. Adapun lembaga BIPA di seluruh dunia termasuk Indonesia, kita ada 472 lembaga BIPA yang ini menempatkan kita di posisi 10 besar dunia. Baik, masuk kepada kesimpulan, yaitu saya masukkan 4 poin kesimpulannya. Kedudukan bangsa Indonesia dalam forum ASEAN meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia di kancah internasional. Jadi memang bahasa Indonesia kalau memang semakin digaungkan dan dipromosikan itu akan menarik perhatian di kancah internasional. Kemudian
Yang kedua, bisa menjadi bahasa internasional karena bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa pergaulan dunia, dibuktikan dengan peningkatan penutur asing dan banyak negara-negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, dengan penutur yang makin meningkat, memposisikan bahasa Indonesia sebagai 10 besar bahasa dengan penutur terbanyak. Intinya memang ada peningkatan ya untuk bahasa Indonesia yang menarik perhatian bangsa yang lain, karena memang kita mempunyai daya tarik budayaan dan lain-lain, sehingga banyak yang ingin mempelajari supaya bisa masuk ke dalam budaya Indonesia maupun di pasar ekonomi di Indonesia. Kemudian yang keempat, program BIPA mampu meningkatkan kuantitas, kualitas, serta menarik bangsa-bangsa dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia. Masuk kepada poin saran, adapun saran dan usulan dari saya, yaitu pertama adalah pemerintah mampu menjaga bangsa Indonesia dari tujuan positif dan negatif dari bangsa lain yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua, jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kuasai bahasa asing agar kita juga mampu mengenali aspek kebudayaan bangsa lain, sehingga kita bisa mampu menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Yang keempat, selain bahasa Indonesia, kita tidak boleh melupakan bahasa daerah yang harus tetap kita jaga, kemudian kita lestarikan juga. Nah, yang kelima, pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas pendidik dan fasilitas pendidikan agar memudahkan pembelajaran bagi penutur asing. Yang keenam, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, bijak dan sopan dalam komunikasi di dunia nyata maupun sosial media. Bahkan saya setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi kemarin, di sana sudah mulai digaungkan bahasa Indonesia dan dipromosikan, sehingga itu bisa menarik perhatian dan bahasa Indonesia bisa diperhitungkan di kancah dunia. Kemudian yang ketujuh, perlu adanya kesadaran dari seluruh rakyat Indonesia untuk mampu menjaga bangsa Indonesia melalui bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sehingga kita mampu menjaga integritas bangsa dan persatuan bangsa. Terima kasih. Terakhir, berikut daftar referensi bacaan yang saya baca untuk saya presentasikan di topik untuk pemenuhan tugas besar 2. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam kebajikan.